wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Astia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas PGSTB Angkatan 2023. Di video ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya, yaitu memimpin rapat kelompok dalam tugas kuliah. Bagi saya, pengalaman ini cukup berkesan karena saya belajar banyak hal tentang bagaimana jadi pemimpin yang bisa mengatur, mendengar, dan mengarahkan teman-teman dengan baik. Jadi, waktu itu kami mendapatkan tugas kelompok dari mata kuliah kepemimpinan untuk membuat makalah dan presentasi. Anggota kelompok saya ada 3 orang, dan karena jadwal kami berbeda-beda, mengatur waktu rapat itu sungguh sangat sulit. Saya ditunjuk sebagai ketua kelompok, jadi tanggung jawab saya adalah mengkoordinasi rapat, membagikan tugas, dan memastikan semua berjalan sesuai rencana. Rapat pertama kami lakukan secara online karena beberapa teman sedang di luar kota. Dalam rapat itu, saya berusaha membuat suasana santai agar teman-teman merasa nyaman untuk berpendapat. Sebelum rapat dimulai, saya sudah menyiapkan rundown dan poin-poin pembahasan supaya waktu tidak terbuang. Saya mulai dengan menjelaskan tujuan rapat, yaitu menentukan topik makalah, pembagian tugas, dan tenggat waktu pengumpulan. Iya. 10 detik. Awalnya rapat berjalan agak kaku karena beberapa teman masih diam. Sebagai pemimpin, saya berinisiatif mengajak mereka berbicara satu persatu dengan pertanyaan terbuka seperti, kalau menurut kamu topik ini cocok nggak untuk kelompok kita? Jadi menurut kamu materi ini cocok nggak untuk kelompok kita? Ternyata cara ini cukup efektif. Teman-teman jadi lebih aktif dan mulai menemukan ide-ide. Kami akhirnya sepakat memilih topik yang disetujui semua anggota. Setelah itu, saya membantu membagi tugas sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Ada yang menulis latar belakang, ada yang mencari referensi, dan ada juga yang menyiapkan slide presentasi. Saya juga membuat grup WhatsApp untuk memantau perkembangan dan mengingatkan deadline. Selama rapat berlangsung, saya berusaha menjadi pendengar yang baik, tidak mendominasi pembicara. Kalau ada pendapat yang berbeda, saya tidak langsung menolak, tapi mengajak teman-teman berdiskusi sampai menemukan jalan tengah. Misal, ketika ada perbedaan pendapat soal sumber referensi, saya usulkan, bagaimana kalau kita kombinasikan dua-duanya jadi pembahasannya lebih lengkap. Hasilnya, rapat berjalan dengan terbuka dan semua anggota merasa terlibat. Bagaimana kalau kita kombinasikan keduanya? Jadi pembahasannya lebih lengkap.
Tantangan utama saya sebagai pemimpin kelompok adalah mengatur waktu dan menjaga semangat anggota. Ada saatnya beberapa teman terlambat mengumpulkan tugas bagiannya mereka. Daripada langsung menegur dengan nada marah, saya memilih menghubungi mereka secara pribadi dan menanyakan kendalanya. Saya juga berusaha memberikan motivasi dengan cara positif, misalnya, ayo kita selesaikan bersama-sama. Tinggal sedikit lagi kok. Kalau kompak, kita pasti bisa. Ayo kita selesaikan bersama. Tinggal sedikit lagi kok. Kalau kompak pasti bisa. Selain itu, saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu memerintah, tetapi juga mau membantu anggota lain ketika mereka kesulitan. Contohnya, salah satu teman bingung mengutip sumber, saya membantu mencarikan contoh formatnya. Nah, dari pengalaman ini saya menyadari bahwa kepemimpinan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang mampu mendengarkan, menangani, dan menjaga semangat tim. Nilai kepemimpinan yang paling saya rasakan adalah tanggung jawab, karena saya memastikan semua berjalan tepat waktu. Kedua, itu adalah empati, karena saya perlu memahami kondisi setiap anggota. Ketiga, komunikasi efektif. Karena tanpa komunikasi yang baik, kelompok bisa mudah salah paham. Dan tentu saja yang terakhir yaitu kerjasama. Karena hasil yang terbaik hanya bisa dicapai kalau semua anggota terlibat. Saya juga belajar menjaga kepercayaan diri teman-teman, agar mereka tidak merasa gagal kalau tugasnya belum sempurna. Saya lebih memilih memberikan pujian dulu sebelum memberikan saran perbaikan. Itu membuat suasana tetap positif. Nah, dari pengalaman kepemimpinan rapat kelompok ini, saya belajar bahwa menjadi kepemimpinan bukan hal yang mudah, tetapi sangat berharga. Saya lebih sabar, lebih terbuka pada pendapat orang lain, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Ke depan, saya ingin terus belajar menjadi pemimpin yang adil, tegas, dan tetap rendah hati. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang belajar memimpin juga. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.